Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD Modul 5 KP1 Perubahan Wujud Zat. Cobaan pertama, titik lebur es. Tujuan praktikum adalah menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang kami gunakan, es batu, termometer, bejana, pengaduk atau sendok, lilin atau lampu spiritus, penyangga bejana, kawat atau alas bejana. Langkah pertama, mengisi bejana dengan bongkahan es batu. Panaskan bejana dengan nyala api kecil, aduk perlahan secara terus-menerus hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, mencatat setiap perubahan suhu dan perubahan wujud setiap 2 menit hingga 100 derajat Celcius. Bisa kita lihat titik lebur es dalam bejana sebelum dipanaskan adalah 0 derajat Celcius. Pada menit pertama, kenaikan suhu mencapai 20 derajat Celcius dan suhu pada termometer sebesar 21,3 derajat Celcius. Pada menit kedua, kenaikan suhu mencapai 21 derajat Celcius dan suhu pada termometer sebesar 42,3 derajat Celcius. Pada 2 menit ketiga, kenaikan suhu mencapai 21 derajat Celcius dan suhu pada termometer sebesar 63,3 derajat Celcius. Pada 2 menit keempat, kenaikan suhu mencapai 22,3 derajat Celcius dan suhu pada termometer sebesar 85,6 derajat Celcius. Pada 2 menit kelima, kenaikan suhu mencapai 23 derajat Celcius dan suhu pada termometer sebesar 108,6 derajat Celcius. Perubahan suhu yang semakin besar menunjukkan bahwa energi panas semakin efektif diserap oleh air seiring berkurangnya massa es dan meningkatnya suhu. Percobaan ini membuktikan bahwa titik didih air tercapai dan dapat terlewati jika kondisi pemanasan terus berlangsung. Percobaan 2. Perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuan praktikum ini adalah menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu garam kasar, kapur barus, lilin, bejana, lampu spiritus atau lilin, dan penyangga bejana. Langkah-langkahnya, susun semua bahan, masukkan beberapa butir bahan yang akan dipanaskan ke dalam bejana, kemudian amati apa yang terjadi pada bahan tersebut. Pada garam kasar, ketika dipanaskan setelah beberapa saat, maka garam tersebut akan menguap atau berubah menjadi gas. Pada kapur barus, ketika dipanaskan, maka kapur barus akan langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair. Pada lilin, ketika dipanaskan, maka lilin akan langsung mencair dan menguap menjadi gas bila dipanaskan terus-menerus. Sublimasi terjadi pada zat tertentu seperti kapur barus yang berubah langsung dari padat ke gas. Lilin menunjukkan perubahan wujud bertahap, bukan sublimasi. Garam kasar tidak menyublim, hanya meleleh pada suhu tinggi. Percobaan ini membuktikan bahwa perubahan wujud zat tergantung pada sifat fisik dan suhu pemanasan. Percobaan 3. Perubahan wujud cair menjadi gas. Tujuan praktikum ini adalah menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas dan menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ketel uap, bejana, tabung reaksi, termometer, kompor gas, dan selang kecil. Langkah-langkahnya yaitu ambil air secukupnya ke dalam ketel uap, hubungkan selang plastik dengan tabung reaksi sebagai penampung uap air, masukkan tabung reaksi ke dalam bejana berisi air dingin, panasi air sampai mendidih,
Kemudian amati pergerakan uap air melalui pipa yang mengalir ke tabung reaksi. Dapat kita lihat, penguapan terjadi saat air dipanaskan hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius, menghasilkan uap air. Kondensasi terjadi saat uap air dialirkan ke tabung reaksi yang lebih dingin, menyebabkan uap berubah menjadi cairan. Proses ini menunjukkan perubahan wujud zat cair menjadi gas atau penguapan, dan gas menjadi cair atau kondensasi. Zat cair seperti air dapat berubah menjadi gas melalui pemanasan atau penguapan atau pendidihan. Zat gas seperti uap air dapat berubah kembali menjadi cair jika didinginkan atau kondensasi. Percobaan ini membuktikan bahwa perubahan wujud zat bersifat fisika dan dapat dibalik dengan mengubah suhu.